Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita, terutama pembahasan dan kajian kita tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan syariat seputar rumah tangga. Ketika kita semuanya melakukan dan membangun rumah tangga, maka di situ akan ada hukum-hukum Allah, akan ada ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku dan bersifat mengikat kepada para pelaku rumah tangga tersebut, baik itu sebagai suami ataupun itu sebagai istri. Maka hal yang seperti ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, penting untuk diketahui, penting juga untuk dikenal. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita menyangka itu adalah hal yang tidak masalah, namun ternyata menurut kacamata syariat itu merupakan suatu tindakan yang bermasalah. Di antara permasalahan-permasalahan yang terkadang muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga adalah ketika si suami ini mulai tidak cocok hati dengan istrinya. Ketika suami itu terbawa dengan emosinya, ketika suami ini cekcok dengan istrinya. Tidak menutup kemungkinan suami-suami yang dalam kondisi seperti demikian, dia akan melakukan satu sumpah, dia akan melakukan satu janji, bahkan dia mungkin akan melakukan satu nadar, yang mana sumpah atau janji atau nadar tersebut dia lakukan supaya dia itu tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Yang mana hubungan badan dengan istri merupakan satu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan adanya pahala ketika seorang suami itu mendatangi istrinya. Sebagaimana ketika seorang laki-laki mendatangi ajnabiyah, mendatangi dan melakukan hubungan badan dengan ajnabiyah itu bisa memunculkan dosa, maka ketika suami itu melakukan hal tersebut kepada istrinya, ini merupakan satu tindakan yang mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal yang seperti ini merupakan hal yang dihalalkan oleh Allah taala, lalu kemudian si suami itu enggan untuk melakukannya, bahkan keengganan untuk melakukan hubungan badan dengan istri itu dia barengi dengan satu bentuk sumpah, dia bersertai dengan satu bentuk nadar, yang mana sumpah tersebut dalam bentuk sumpah yang memang legal secara syariat. Sumpah dengan menggunakan asma Allah, sumpah dengan menggunakan sifat-sifatnya Allah, atau dia melakukan nazar dengan satu perbuatan yang memang perbuatan ini merupakan perbuatan yang masyru', satu perbuatan yang sunnah untuk dilakukan, lalu kemudian dinadari supaya dia itu menjadi satu hal yang wajib, atau memang itu adalah sesuatu yang wajib supaya dia lakukan dengan segera, dan itu dibersamakan dengan ketidakmauan dia, keengganan si suami mengumpuli istrinya. Maka hal yang seperti ini akan memunculkan satu konsekuensi yang besar, yaitu dia akan mendapatkan dosa. Karena sebenarnya sumpah yang seperti ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghalalkannya. Lalu kenapa kemudian hamba-hamba ini kemudian mengharamkan hal tersebut untuk dirinya, bahkan anggapan dia itu atau keengganan dia itu untuk tidak mengumpuli istrinya, tidak mendatangi istrinya, disertai dengan sumpah menggunakan nama-nama Allah, disertai dengan nadar yang nadar ini berkaitan dengan ibadah atau yang lain-lainnya. Maka hal yang seperti ini memberikan konsekuensi berupa dosa
yang mana dosa ini jelas menandakan bahwa perbuatan tersebut sumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya, sumpah untuk tidak melakukan watak dengan istrinya, dia nazar supaya tidak melakukan watak dengan istrinya. Ini merupakan satu tindakan yang dilarang oleh agama, merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal ini pun para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih pendapat apakah hal ini atau sumpah ini termasuk dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Banyak ulama yang beliau ini menyatakan bahwa perbuatan atau sumpah yang seperti ini merupakan satu tindakan yang termasuk dosa-dosa besar. Berbeda dengan pendapatnya Imam Romli, Imam Romli menyatakan bahwa sumpah yang seperti ini masih tergolong dalam naungan, dalam lingkup dosa-dosa kecil, walaupun dosa kecil yang berat. Perbuatan sumpah yang seperti ini dalam syariat kita dikenal dengan sebutan ila. Dikenal dengan sebutan ila, yaitu dari kata-kata ala yuli ilaan. Dari satu bentuk fi'il madhi yang berbunyi ala yuli ilaan. Sumpah yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini dikenal dengan sebutan ila. Ketika suami itu telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita bahas, maka si suami ini diistilahkan dengan sebutan muli sebagai bentuk isim fa'il, pelaku atau subjek yang dia bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istri sahnya. Ini yang kemudian dimaksud dengan ilak tersebut, dan pelakunya disebut dengan muli. Kali ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah ilak. Jika seandainya itu terjadi pada satu rumah tangga, maka kira-kira tindakan apa saja yang harus dilakukan dan tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan, dan hukum-hukum tentang ilak ini, sumpah suami yang seperti ini itu seperti apa, itu yang kemudian akan kita bahas pada pembacaan kitab Fathul Qorib yang ada pada saat sekarang ini. Dalam hal ini, dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan tentang masalah hukum ila, faslun fi ahkamil ila'i. Fasal yang mana fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum ila atau sumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya. Wa huwa lughatan, kata-kata ila atau istilah ila secara bahasa ya adalah masdaru ala yuli ilaan. Kata-kata ila merupakan bentuk masdar. Bentuk masdar, bukan isi masdar, tapi bentuk masdar dari kata-kata ala yuli ilaan. Idza halafa, yang mana arti dari kata-kata ala yuli itu adalah halafa. Apa itu halafa? Yaitu bersumpah. Jadi ila, arti dari kata-kata ila sendiri yang sekarang akan kita bahas ini artinya adalah sumpah. Secara bahasa Arab dia bermakna sumpah. Wa syar'an, adapun menurut sudut pandang syariat, ketika lafadz ila ini sudah menjadi istilah dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira secara syariat itu seperti apa maknanya? Karena memang ketika satu kata atau suatu istilah itu ada di dalam satu bahasa Arab, lalu kemudian dia menjadi istilah resmi dalam satu bentuk fan ilmu tertentu, satu bidang ilmu tertentu, maka dalam bidang ilmu tersebut akan memiliki definisi-definisi yang lebih khusus dibandingkan dengan pengertian secara bahasa. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah istilah ila, yang mana dalam bahasa Arab dia diartikan dengan sebutan sumpah. Kira-kira menurut syariat, apakah yang dimaksud dengan ila itu sendiri? Beliau dalam hal ini memberikan keterangan, wa syar'an halfu zaujin yasihhu talaquhu liyamtani'a min wat'i zaujatihi fi kubuliha mutlaqan au fawqa arba'ati ashhurin. Yang dimaksud dengan ila secara syariat, yaitu maknanya adalah sumpahnya seorang suami, yang mana suami ini yasihhu talaquhu,
suami yang sah untuk melakukan talak. Artinya berarti di situ juga ada suami yang dia itu tidak sah untuk melakukan talak. Dia secara pribadinya dia berangkat dari dirinya dia sendiri, dia tidak sah untuk melakukan talak. Contoh misalkan ketika suaminya itu dalam kondisi stres, ketika suaminya itu dalam kondisi gila, maka suami yang seperti ini ketika ucapan-ucapannya ini sudah tidak muktabar, maka ucapan suami yang seperti ini juga tidak sah untuk melakukan sumpah sebagai bentuk ilak dari suami yang gila. Dan juga misalkan seperti suami yang kebetulan misalkan usianya dia masih belum balik. Artinya si suami ini masih pada usia-usia sobi, masih pada usia-usia anak-anak. Yang mana setiap tasarrufnya si sobi ini akan bergantung dengan si walinya. Walaupun nanti dalam masalah ilah atau dalam masalah talak itu ada khilaf antara ulama apakah kemudian talaknya seorang sobi kepada istrinya secara langsung itu dianggap muktabar atau tidak, di situ akan ada perselisihan pendapat. Kalau seandainya si suami itu bukan termasuk suami yang sobi dan suami itu juga bukan termasuk suami yang majnun, bukan termasuk suami yang gila, lalu kemudian dia itu melakukan talak dan talaknya itu akan menjadi sah, maka suami yang seperti ini juga sah ketika dia memunculkan satu sumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, karena dia adalah sosok suami yang yasihhu talaquhu. Dalam hal ini, dalam ketentuan yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, yaitu suami yang sah untuk melakukan talak, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan keterangan tambahan juga yang penting untuk kita ketahui dan penting untuk diperhatikan, yaitu bukan hanya sebatas suami yang yasihhu talaquhu, bukan sebatas suami yang sah untuk melakukan talak, namun beliau menandaskan ai wa yata'atta wat'uhu, suami yang dia itu juga masih memungkinkan dan sangat mampu untuk melakukan melakukan hubungan badan dengan dengan istrinya, mohon maaf. Artinya berarti ketika ada sosok suami yang suami ini sudah tidak mampu lagi, sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Oh, apakah ada? Ya, ada. Contoh misalkan suami yang majbub. Suami yang majbub atau suami yang dia itu, mohon maaf, alat kelaminnya tidak ada. Atau alat kelaminnya tidak ada, hanya tersisa telurnya saja, tinggal sawatennya saja, ya, tinggal sanyennya saja, bukan kemaluannya. Suami yang seperti ini tidak mungkin untuk melakukan jima. Maka seandainya suami yang tidak memungkinkan untuk melakukan jima seperti ini melakukan sumpah kepada istrinya untuk tidak melakukan hubungan badan, maka ilak suami yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai ilak yang sah. Karena dia satu, walaupun dia itu yasihhu talaquhu, dia sangat memungkinkan dan sah untuk melakukan talak, namun dia merupakan suami yang tidak memungkinkan untuk melakukan watak, suami yang tidak mungkin untuk melakukan jima dengan istrinya. Ini ketentuan tambahan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, yang itu tidak tersebutkan dalam ketentuan atau definisi yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, dan ini penting untuk kita ketahui. Saya ulangi lagi, pengertiannya ilah secara syariat adalah halfu zaujin yasihhu talaquhu. Sumpahnya seorang suami yang dia itu masih sah untuk melakukan talak, dan begitu juga dia masih memungkinkan untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya, liyam tani'a min wat'i zaujatihi fi kubuliha. Sumpah itu berisi liyam tani'a, dia enggan, dia tidak mau melakukan hubungan badan dengan istrinya fi kubuliha, khusus untuk farji si istri, bukan selain farji. Adapun anggota tubuh yang selain farji, taruhlah misalkan itu anggota tubuh yang bagian atas atau bagian bawah, yang itu kemudian diistilahkan dengan sebutan istimta, maka kalau seorang suami itu bersumpah untuk tidak melakukan istimta dengan istrinya, maka ini tidak termasuk ilak. Karena ilak khusus ketika enggan melakukan hubungan badan yang arahnya kepada farji si istri.
Dalam hal ini pun kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri itu memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci lagi. Beliau menyatakan bikhilafi halfihi alal imtina minat tamattu bi ghairil wat'i au minal wat'i mi fi duburiha. Beda lagi kalau misalkan seorang suami yang dia itu bersumpah untuk tidak mau melakukan istimta dengan istrinya, atau suami yang dia itu bersumpah tidak melakukan jima melalui jalur belakang. Misalkan si suami itu sumpah, saya tidak akan melakukan istimta dengan kamu. Misalkan suaminya bilang begitu kepada istrinya. Maka sumpah yang seperti ini tidak dianggap sebagai ilah. Atau si suami itu bersumpah, saya tidak akan mengumpuli kamu melalui duburmu. Misalkan seperti itu. Maka ucapan yang seperti ini tidak dianggap sebagai ilah. Karena yang menjadi objek dalam sumpahnya adalah hubungan badan melalui jalur belakang, atau objek sumpahnya adalah istimta dengan si istri. Maka ini bukan disebut dengan ilah. Ini yang diterangkan sebagai keterangan lanjutan dari keterangannya Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Mutlakon, keterangan berikutnya, sumpah ini berisi dengan satu redaksi yang mutlakon. Artinya mutlakon itu tidak terikat dengan satu waktu. Tidak terikat waktu, si suami itu hanya bilang, saya tidak mau mengumpuli kamu lagi. Yang dimaksud mengumpuli itu adalah farji yang bagian depan. Dia yang mau seperti itu. Tidak menyebutkan durasi waktunya, sampai kapan tidak menyebutkan. Maka ketika kosong dari sebutan durasi, itu yang kemudian disebut dengan mutlak, maka ini bisa masuk dalam kategori ilah. Kategori sumpah yang tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ya, au fauqa arba'ati ashhurin, atau sumpah itu, ya, sumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya itu berisi durasi waktu, yang durasi waktu itu lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan, dan yang dimaksud bulan di sini adalah bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi. Selama 4 bulan Hijriah dia bersumpah tidak akan melakukan hubungan badan melalui jalur depan milik istrinya. Jika sumpah itu muncul seperti itu, taruhlah misalkan si suami itu bilang kepada istrinya, saya bersumpah tidak akan melakukan hubungan jima dengan kamu selama 5 bulan misalkan. Dia ngomong seperti itu. Maka ucapan ini dianggap sebagai bentuk ilah. Yang mana jelas ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk dosa-dosa besar, dan menurut Imam Romli ini merupakan dosa kecil, namun dosa kecil yang berat. Tapi jika seandainya si suami itu bilang kepada istrinya, dia bersumpah di hadapan istrinya, bersumpah bahwa saya tidak akan mengumpuli kamu misalkan selama 2 bulan, jadi tidak sampai 4 bulan, maka ini tidak termasuk ilah. Dia hanya bentuk sumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Dan secara kacamata fikih, ini dianggap sebagai bentuk idza kepada istri. Ini merupakan bentuk sikap atau tindakan menyakiti kepada istrinya. Dan hal ini tentunya merupakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti di situ akan bisa jadi satu kondisi itu ilah, dosanya lebih besar dibandingkan idza, atau justru idza atau menyakiti istri ini dengan sumpah seperti ini bisa menjadi lebih besar dosanya dibandingkan dengan ilah itu sendiri. Contoh misalkan ada seorang suami yang dia itu bersumpah kepada istrinya untuk tidak mengumpuli istrinya dari jalur depan selama 4 bulan. Jadi dalam sumpahnya itu dia memastikan bahwa tidak adanya hubungan badan itu terjadi selama 4 bulan. Ketika dia bersumpah seperti itu, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ilah. Karena ilah itu sumpahnya harus lebih dari 4 bulan. Sedangkan dia sekarang sumpahnya adalah 4 bulan. Ketika dia sudah bersumpah seperti itu dan ini tidak bisa dikatakan sebagai ilah, hingga kemudian masa 4 bulan ini terlewati, begitu nyampe di hari terakhir dari 4 bulan itu, si suami bilang lagi, saya sumpah tidak akan mengumpuli kamu melalui jalur depan selama 4 bulan, misalkan begitu. Sehingga bersambung lagi 4 bulan ke depan lagi. Maka total yang seperti ini yang kemudian menjadi 8 bulan, itu tetap tidak bisa dihukumi sebagai ilah,
namun ini bentuk idza, bentuk tindakan yang menyakiti kepada si istrinya. Dan yang seperti ini merupakan satu tindakan yang dosanya lebih besar dibandingkan ilak itu sendiri. Karena si istri akan sama sekali tidak tersentuh selama 8 bulan lebih. Sedangkan ilak itu minimalnya kalau seandainya ada sebutan durasi waktu, minimalnya itu adalah 4 bulan. Ya, jadi kalau 4 bulan persis tidak bisa, harus lebih dari 4 bulan. Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui dari pembukaan pasal yang baru dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang masalah ilak yang sekiranya itu bahkan mungkin terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Namun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul melalui pangkat dan ketinggian derajat kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan pasangan-pasangan kita, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keindahan, kenyamanan dan ketenangan kepada keluarga kita semuanya, sehingga anak-anak kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat, mereka dimudahkan oleh Allah taala untuk menimba ilmu-ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, belajar agama, belajar syariatnya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga anak-anak kita semuanya mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga kita sebagai orang tuanya bisa menjadi orang-orang tua yang mendapatkan ridho dari Allah taala, dan juga bisa membanggakan hati kekasih kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.